Welcome back ke ChalkSfit. Jadi, minggu ini saya akan memulai di hari Senin itu adalah leg. Jadi hari Senin itu saya latihan leg dengan fokus hamstring dan glutes. Di satu minggu saya membagi menjadi 2 latihan leg. Jadi 2 kali saya akan latihan leg. Di hari pertama latihan legnya itu fokusnya glutes sama hamstring. Kemudian di hari berikutnya itu fokusnya di quadricep. Program latihan dari satu minggu saya ini adalah 5 hari. Yang pertama leg, hamstring glute fokus, yang kedua pull, menarik, yang ketiga push, mendorong. Hari keempat biasanya saya rest. Nah, jadi setelah rest itu saya lanjutin lagi, leg lagi dalam seminggu 2 kali legnya. Nah, di sesi lainnya ini lebih fokusnya di quad gitu. Nah, setelah quad, besoknya itu ada latihan upper. Jadi di sana adalah mengejar di mana weakness point saya akan latih di hari terakhir. Jadi dalam seminggu saya itu latihannya 5 kali. Buat teman-teman, saya juga baru mengupload video format yang lebih panjang untuk di channel YouTube. Jadi jangan lupa subscribe, komen, dan like. Semoga channel saya ini ramai. Thank you banget udah support di TikTok, di Instagram. Thank you so much guys. Jadi sebelum memasuki leg day itu kita biasakan untuk warming up. Ya, kalian bisa pakai sepeda, treadmill itu terserah kalian. Tapi aku personal preference lebih suka pakai treadmill yang kita reverse. Jadi reverse itu kebalik. Posisi jalan kita seperti ini. Itu cukup 5 menit aja. Buat pemanasan leg day saya cukup simple. Yang pertama, untuk naikin temperatur dan mempersiapkan kaki-kaki saya, itu reverse walk dari treadmill. 5 menit aja udah cukup. Dan next ada gerakan dynamic warm up. Jadi dynamic warm up-nya itu seperti ini teman-teman. Kaki kalian dijepitkan satu tangan. Oke. Dynamic warm up-nya. Kemudian di sini leg swing. Ke depan, ke belakang. Agak nyerong 45 derajat. Bukan gitu. Badan kalian tetap steady, tapi bergerak seperti itu. Leg swing. Sejauh kalian bisa. Setelah leg swing, kita ada rotasi kaki seperti ini. Keluar. Keluar. Oke. Reverse. Clockwise. Yang pertama tadi udah reverse clockwise. Sekarang kita clockwise. Oke. That's it. Sekian aja. 5 menit sampai 10 menit. Ditambah treadmill yang tadi. Udah cukup banget untuk pemanasan kalian sebelum masuk fase sesi latihan leg day. Nah, untuk exercise yang pertama teman-teman, itu aku ngelakuin calf. Karena biasanya kita itu suka banget ninggalin otot calf di akhir. Padahal calf itu sebenarnya penting. Ketika tenaga kita masih fresh kan, daripada kita capek duluan di saat compound movement, secara personal preference juga lebih suka ngelatih calf itu di awal sesi latihan. Jadi sebelum masuk ke gerakan compound, saya biasanya ngelatih otot betis dulu. Nah, jadi alat yang aku pakai, biasanya kalian juga bisa pakai Smith machine, ataupun saat ini saya pakai alat ini. Oke, jadi langsung aja. Untuk latihan betis, biasanya aku buka sepatu. Karena satu kurang nyaman, alatnya itu rada suka licin-licin, makanya aku buka sepatu aja lebih baik. Nah, jadi aku nyeker di saat latihan betis itu biasanya aku nyeker. Ada sedikit pro tip untuk kalian. Ya, kalau kalian lihat, ini kan besi. Jadi aku biasanya taruhin yoga mat ini supaya permukaannya itu nggak licin. Nah, jadi cara aku kayak gini. Nah, jadi di ujung ini biasanya aku tempatin kakiku. Karena permukaannya itu seringan licin, makanya aku lapisin pakai yoga mat. Nah, seperti ini. Nah, di sini juga biasanya saya ngelakuin 2 set. 2 set itu sampai failure atau otot betis kalian nggak mampu. Nah, untuk yang set pertama ini nggak dihitung, yaitu warming up set. Saya biasanya nggak ngitung. Karena untuk membiasakan otot-ototnya untuk ngangkat beban dulu. Ya, kita langsung aja. Jadi bebannya nggak relatif berat. Ya, 20 each. Saya akan tambah lagi. Ini masih warming set kedua. Nah, bisa kalian lihat sendiri. Ini warming set kedua. Saya 2 plate di sebelah. Jumlah repetisinya juga nggak tinggi, yaitu 6-8 aja udah cukup. Sekarang kita ready untuk masuk working set 1. Beban saya biasanya pakai 3 plate yang 20 untuk working set 1. Repetisinya 10-15. Itu sampai failure. Nah, tapi juga teman-teman, sebelum kita masuk ke working set 1, kasih jeda rest dulu di antara setnya dari warming set menuju working set. Saya biasanya jeda rest
1-2 menit di gerakan isolation. Ini adalah video pertamaku yang full vlog, jadi biasanya aku hanya mengupload di TikTok ataupun di Instagram, tapi kali ini aku mencoba untuk ngupload di YouTube. Jadi teman-teman buat yang baru di sini jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau bisa di-share, itu sangat membantu perkembangan channel saya ini. Thank you so much. Untuk ngelatih betis itu biasanya jari kaki saya itu dari dorsiflexion seperti ini, dapetin stretch-nya, kita naik ke posisi netral aja. Nggak sampai mengkontraksikan secara full. Aku juga belajar tipsnya ini, karena aku di 2 tahun belakangan ini juga ngelihat perkembangan di betisku sangat pesat ketika aku ngelakuinnya standing. Nggak cuma lututnya ditekuk, posisi untuk ngelatih betis itu, tapi ketika lutut kalian juga lurus, itu ngekontraksiin otot soleus dan gastroc dari otot betis itu sendiri. Saya lebih prefer untuk ngelakuinnya standing ketimbang duduk, ya itu, karena ngelibatin gastroc dan soleus kalian. Buat teman-teman, langsung aja kita untuk lihat langsung video eksekusi fullnya. Nah, di repetisi 15 itu udah mulai terasa lumayan berat ya. Dan saya usahakan sampai failure latihan betis. Nah, sebelum kita memasuki gerakan kompon kita yang pertama, masih ada satu menu lagi, yaitu abduction. Jadi abduction itu kita ngelatih otot paha dalam kita supaya gerakan squat kita itu bagus, mobility dari tubuh atau torso kita juga bagus ketika menggunakan squat nanti. Kita sebelum ke gerakan kompon, saya pribadi itu melakukan 2 gerakan isolation. Yang pertama calf raises, yang kedua abduction. Nah, ini tips juga untuk teman-teman yang ingin ngebangun otot paha, lower body terutama ya. Sering banget kita ngelupain paha dalam kita. Padahal untuk membuat looks dari otot paha kita tebal itu, paha dalam itu penting banget. Jadi jangan dilupakan. At least kalian ngelatihnya 2 kali seminggu. Buat teman-teman, karena gym ini adalah sebuah public space, alangkah baiknya ketika kita sudah selesai menggunakan alat, kita balikin lagi ke tempatnya, oke? Dengan begini, orang yang akan menggunakan selanjutnya kan lebih nyaman ya. Biasakan etika gym kalian itu dipakai. Ini namanya alat abduction machine. Yang kita lawan, jadi posisi padnya itu ada di dalam, itu gunanya untuk ngelatih paha dalam kita. Nah, jangan sampai ketukar ya. Ada 2 alat yang seperti ini, ataupun di gym kalian alatnya itu bisa 1 alat untuk 2 gerakan. Jadi teman-teman, gunanya yoga mat ini, beberapa alat gym itu adjustment-nya kurang fit dari anatomi kita, maksudnya kurang cocok. Maka dari itu, range motion-nya kita tambahin menggunakan yoga mat ini. Jadi saya letakkan di sini agar range motion saya jauh lebih luas lagi jangkauan dari alat ini. Langsung aja kita ke prakteknya. Nah, tanpa yoga mat nih. Kalau teman-teman lihat, jadi teman-teman bisa lihat langsung apa yang saya maksud. Sebenarnya di sini tuh masih ada gap dari gerakan ini. Saya masih bisa ngejangkau lebih jauh, tetapi alat ini sudah berhenti di sini. Maka dari itu saya perlu bantuan dari si yoga mat ini untuk ngedapetin range motion yang lebih jauh. Karena ini udah full banget. Nah, dengan begini kita bisa menambahkan jangkauan yang lebih jauh untuk ngelatih otot paha dalam kita. Jangkauannya jauh lebih terbuka. Ini masuk working set 1 saya. Bebannya ada 75 kilo. Mau cewek, mau cowok, kalian wajib latihan ini. Bukan berarti alat ini untuk cewek doang, enggak. Cowok juga harus. Sama juga, kita target rep range-nya 10-15. 2 set, ini kita, kalau kalian bisa, itu sampai failure. Jadi kita mulai aja langsung. Kontrol gerak negatifnya. Kita belum masuk ke gerakan inti ya, itu udah kacau banget guys. Sekarang teman-teman, kita baru akan masuk ke gerakan inti, gerakan compound atau multi joint movement, yaitu squat. Dimana teman-teman bisa pakai Smith machine, bisa pakai squat rack seperti ini, ataupun alat squat machine lainnya ya. Tapi kali ini emang saya akan memfokuskan pada otot glutes dan hamstring saya, maka dari itu saya menggunakan squat, so face like a man. Nah, untuk teman-teman sendiri, kalian bisa lihat setupnya. Jangan lupa, kalian kuat boleh. Apalagi kalau kalian latihannya sendiri seperti saya saat ini. Jangan lupa untuk memasangkan yang namanya safety rack. Ini safety rack. Jadi tugasnya safety rack ini adalah menyelamatkan kalian. Just let's say kalian itu melakukannya failure atau gagal, nggak bisa naik ke atas. Ya udah, kalian lepasin aja. Sehingga safety rack ini akan nahan
dari beban tersebut. Jangan lupa di setup safety rack-nya juga. Kalau saya sih biasanya safety rack-nya saya pasang di sini. Setelah safety rack kita pasang, setelah kita pasang safety rack, jangan lupa untuk melakukan sebuah warming set. Saya di gerakan squat ini melakukan 2 working set. Ada 1 warming set. Ini juga salah satu faktor keselamatan kalian ketika latihan. Supaya plate-nya nggak lari-lari. Saya ngelakuin warming set juga 6-8 repetisi aja udah cukup. Sekarang baru kita akan masuk ke working set yang pertama. 3 plates kiri dan kanan. Kapan sih waktu ya kita pakai belt nih bang? Nah, saya sendiri personal ketika saya menggunakan belt itu ketika mencoba sebuah beban baru pada gerakan compound. Jadi fungsi dari belt ini adalah ngebantu kalian nge-bracing core kalian. Jadi ini, perut kalian itu memiliki yang namanya otot core. Ketika otot core kita sudah kuat, kita sebenarnya nggak perlu menggunakan lifting belt. Tetapi, lifting belt ini cara yang bagus juga untuk ngelatih yang namanya falsafa manuver. Kalau kalian pegang bagian perut kalian, cara ngaktifin falsafa manuver itu adalah dengan cara memegang perut kalian, kemudian tarik nafas. Pernafasan ini jangan dibawa ke dada kalian, bagian dada. Tapi bawalah ke perut. Core kalian ini kebuka keluar. Nah, tujuan kita ngaktifin falsafa manuver ini, tugas core di saat gerakan kompon atau gerakan berat lainnya itu adalah ngejaga spine atau tulang punggung kalian. Tulang punggung kalian itu sakit saat gerakan squat, itu dikarenakan core kalian lemah. Jadi usahakan juga kalian melatih core kalian ya. Sehingga kita juga bisa mengaktifin yang namanya falsafa manuver ini. Tanpa perlu narik nafas pun kalian bisa ngerasain otot core kalian ini berkontraksi seperti ini. Nah, ini adalah fungsinya. Nah, kalau saya sendiri, biasanya pada gerakan squat, bench press, jarang sih saya ngambil deadlift, saya lebih cenderung ke gerakan squat. Itu pun kadang-kadang saya squatnya pakai Smith machine. Ya, karena yang pertama-tama, satu yang saya harus consider adalah fatiguing-nya, atau rasa lelah yang diciptakan dari sebuah gerakan itu lumayan tinggi. Langsung aja kita ke working set 1. Saya nggak pakai belt untuk working set 1-nya, ya karena saya rasa dari gerakan-gerakan sebelumnya, badan saya udah cukup panas ya. Saya lumayan mengangkat beban yang cukup berat, tapi nggak pakai belt. Ya karena tadi saya sudah fokus fondasi, yaitu mengaktifkan yang namanya falsafa manuver, teman-teman. Jadi kalau saya ingin mencoba sebuah beban baru, mungkin saja, let's say misalkan saya tambahin 5 kilo plate, mungkin bisa saja saya menggunakan lifting belt, karena kan ototnya belum terbiasa untuk dorong beban baru ya. Tapi dengan beban 3 plate di kiri, 3 plate di kanan, saya mampu mendapatkan 5-6 repetisi tanpa menggunakan supporting knee sleeve, beltless juga. Jadi karena udah terbiasa aja ototnya untuk mengangkat beban itu. Itu adalah working set 1 saya. Dan next kita masih ada working set kedua sebelum ke gerakan lainnya. Jadi langsung aja. Dan next teman-teman, kita ada 1 gerakan unilateral. Jadi gerakan unilateral ini bagus banget kalian implementasikan di 1 sesi latihan. Nah, karena di tiap sesi latihan saya pasti masukin 1 gerakan unilateral. Seperti saat ini kita ada cable step up atau box step up, terserah kalian. Jadi fokus pada gerakan ini adalah melatih otot bokong kalian. Tujuan kita melakukan sebuah gerakan unilateral atau 1 bagian sisi tubuh kalian itu gunanya untuk preventing dari muscle imbalance. Jadi otot kalian lebih kuat sebelah ataupun dari size-nya juga besar sebelah. Gitu maksudnya teman-teman. Setup cable kalian bisa serendah mungkin karena bisa di-adjust kabel pada saat ini. Dan satu lagi, kita memerlukan sebuah box. Kalau di gym kalian nggak ada box seperti ini, kalian bisa gantikan menggunakan bench. Oke? Aku mau teman-teman, ketika kita melakukan gerakan ini, yang kalian bayangkan bukan naik turun ke atas ke bawah seperti ini. Oke? Jangan seperti itu. Tetapi yang aku mau dari teman-teman adalah gimana cara kalian membuat sudut pada bokong kalian. Dengan cara mendorong bokong kalian ke belakang. Oke, langsung aja kita ke prakteknya ya. Nah, awalnya badan kalian lurus seperti ini. Pertama-tama, dorong bokongnya ke belakang. Oke. Tangan satunya ini sebagai penyeimbang. Kaki yang satunya ini menjaga juga keseimbangan gitu. Sebelum sampai ke bawah, jangan dihabisin tensionnya. Jangan menyentuh lantai maksudnya kaki yang satunya. Tetapi kita harus langsung balik ke atas. Oke. Jadi dari sini, turun ke bawah pelan-pelan. Sebelum kaki belakang ini nyampe ke lantai, kita udah balik lagi ke atas. Oke. Pelan-pelan dorong ke belakang bokong kalian. Dan ke depan. Dorong bokong kalian ke belakang dan ke depan. Jadi seperti itu dari eksekusi cable step up. Nah, aku juga ngelakuin 2 working set 8-10 repetisi. Nah, gerakan box step up ini juga akan ngasih tension pada saat bokong kalian dipanjangkan, terstretch atau ketarik. Saya juga biasanya memulai dari sisi yang lemah terlebih dahulu.
dilanjutin pada sisi yang kuat. Biasanya juga orang yang menulis menggunakan tangan kanan itu sisi kanannya lebih kuat. Maka dari itu sisi kirinya yang lemah. Sisi kiri ini yang kita latih. Dengan jumlah repetisi, set, dan beban yang sama juga. Nggak ada bedanya, nggak lebih banyak ataupun lebih sedikit, sama aja. Mau cewek, mau cowok, kalian tetap harus juga latihan bokong. Banyak banget fungsinya yang ngebantu kita dalam ngelakuin gerakan kompon juga. Seperti contohnya saat squat tadi, bokong kalian juga akan ngebantu ngedorong beban ke atas. Jangan membenci salah satu otot. Aku nggak suka ngelatih otot ini, nggak suka ngelatih otot itu. Latihan ini hanya untuk cewek, latihan ini hanya untuk cowok. Bukan seperti itu konsep gym. Semua otot di tubuh kalian itu sangat-sangat penting. Nah, dan juga tiap kali saya latihan, kasihlah jeda rest di antara sisi kiri dan sisi kanan kalian sampai heart rate kalian benar-benar stabil. Jadi heart rate kalian harus stabil karena kita bukan latihan kardio, kita mau latihan resistance training. Jadi kalau kalian mau kardio, di treadmill aja. Tapi kali ini kita latihan otot rangka, bukan otot jantung, kardiovaskular. Oke. Dan next, biasanya ini adalah exercise penutup. Kalau tadi kita udah latihan isolation 2 di awal, kemudian ada gerakan kompon 1 squat, dan next-nya ada step up, cable step up, yaitu saat posisi glutes kalian dipanjangkan. Nah, sekarang kita ada menu latihan terakhir kali ini, yaitu leg curl. Jadi gerakan leg curl ini biasanya saya latih di akhir dari sesi latihan saya. Kebetulan juga di gym saya ini, leg curl-nya seperti ini, yaitu seated leg curl. Nah, pada saat seated leg curl ini, teman-teman balik lagi ke personal preference. Ada yang senderan ke pad belakang, ada yang duduknya lebih maju seperti ini. Nah, buat perbedaan tersebut adalah perbedaannya ketika kalian duduknya seperti ini, lebih maju ke depan. Jadi posisi otot hamstring kalian itu, misalkan kalian duduk seperti ini, itu sudah terstretch di awal dari gerakan. Nah, beda halnya ketika di posisi ini, posisi hamstring kalian masih dalam posisi yang netral aja. So, kita langsung aja. Kita taruh kaki kita kedua di sini. Handle ini untuk mengunci tulang kering kalian sehingga kaki kalian nggak lari-lari. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, saya akan duduknya seperti condong ke depan seperti ini, udah ngasih stretch pada hamstring. Di sini tuh udah terasa banget. Nah, posisi dari kaki kalian itu dorsiflexion. Dorsi itu seperti ini. Curl, kontrol tiap gerak negatifnya. Curl. Nah, di sini juga biasanya aku di alat isolation seperti ini mainnya di 10-12 repetisi. Pada saat kalian menggunakan machine, alat di gym kalian itu biasanya aman ketika kalian ngelakuin failure. Beda halnya ketika kalian melakukan gerakan kompon seperti barbell squat yang tadi. Itu kalau kalian failure ya untungnya ada safety rack, tetap aman. Cuman kan ya ada resiko bahayanya juga ya. Jadi be wise, bijaksana dalam saat menggunakan alat-alat di gym. Jangan sampai mencelakai diri kalian. Buat teman-teman juga, jangan mengganggu orang lain. Contohnya seperti saya saat ini, saya emang nge-shoot di jam-jam siang di saat gym itu lagi sepi. Jangan sampai, saya nggak suka sebenarnya nge-gym itu ketika waktu ramai. Selain satu, saya membuat konten kurang nyaman dan leluasa. Yang kedua, mengganggu orang lain yang saat lagi latihan. Kalau seperti saat ini, siang hari kan banyak kan orang lagi waktu istirahat ya. Jadi sayalah yang akan mengalah untuk menyempatkan diri latihan di siang hari. Buat teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena ini adalah video pertama saya. Semoga kalian nggak aneh ngeliatnya. Tapi aku berusaha untuk meranah ke YouTube sekarang. Sebelum-sebelumnya kan hanya buat short video, sekarang aku coba pakai long video. Semoga bisa membangun channel ini, ramein, jangan lupa di komen. Thank you, bye.